Shalom anak-anak, hari ini kita mau devotion, kita mau menyembah Tuhan buat hari ini. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami rasakan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami, Tuhan menyertainya. Bapa, kami mau menyembah Tuhan. Biarlah penyembahan hari ini untuk menyukakan hati Tuhan. Kami yang ada di manapun berada, Tuhan tetap sertai dan jagai kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menyembah Tuhan. Amin. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan, supaya hati kita tetap bersujud kepada Tuhan.
Shalom, selamat pagi semua anak-anakku yang kukasihi dan juga Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Pagi hari ini ada pesan Tuhan yang akan saya sampaikan, tapi sebelum kita mulai mendengarkan pesan Tuhan, mari izinkan hatimu ditundukkan supaya Kristus melalui Roh Kudus-Nya bisa bicara. Mari kita berdoa sebentar. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih memperoleh kesempatan untuk belajar, dididik, diperbaharui, diberikan kesempatan untuk bertobat hari demi hari. Tuhan, mari sampaikan apa yang menjadi isi hatimu pagi hari. Terima kasih Tuhan, bicara dari hatimu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini ada firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 58. Tapi kali ini saya akan membacakan sebuah versi yang lain, yaitu versi Alkitab yang terbuka. Dari ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jika kamu tidak menginjak-injak hari Sabat dan tidak melakukan kesukaanmu pada hari kudusku, tetapi menyebut hari Sabat hari kesenangan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, serta menghormatinya dengan tidak berjalan menurut jalan-jalanmu sendiri, mencari kesenanganmu sendiri, atau mengatakan perkataanmu sendiri, maka kamu akan mendapatkan kesenangan di dalam Tuhan. Aku akan membuatmu naik di ketinggian-ketinggian bumi dan memberimu makan dari milik pusaka Yakub Bapamu, sebab mulut Tuhan telah berfirman. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau engkau menghormati apa yang datang dari pihak Tuhan, jika engkau tidak melakukan kesukaanmu dan tidak mencemari dan tidak menganggap remeh apa yang Tuhan tahu dan Tuhan sediakan di dalam hidup kita, dengan cara kita hidup dengan jalan kita sendiri, maka Dia berjanji Dia akan membuat engkau dan saya naik menduduki ketinggian-ketinggian di bumi. Anak-anak, saudara sekalian, ada sebuah statement dikatakan dalam bahasa Inggris, your attitude determines your altitude. Sekali lagi, your attitude, sikapmu, determines your altitude, menentukan ketinggian. Saudara, anak-anak yang kukasihi, dalam kondisi seperti ini, di mana semua orang punya hak sepertinya melakukan apa yang dia mau, maka seringkali kita punya tempat di mana kita bisa melakukan sesuka kita. Hari-hari ini kita bisa punya alasan untuk berkata, ya udah Tuhan, kondisi kayak gini ya udah cukup. Aku dengar khotbah streaming, aku belajar online, aku di rumah menggunakan handphoneku sesukaku, dan tidak perlu ada orang lain yang mengurusi hidupku. Tapi ada juga yang memilih sikap, aku bosan di rumah, udahlah aku main, aku menghabiskan waktuku sesukaku. Bahkan engkau melihat sesuatu yang tidak pantas, engkau menghabiskan semuanya sesuai dengan apa yang kau mau. Bahkan ketika orang tuamu mungkin, ketika ada orang-orang di sekitarmu yang berusaha memasukkan kebenaran dalam hidupmu, dan kau berkata, sorry, ini pilihanku, ini hidupku, please jangan atur hidupku lagi, biarkan aku bersenang-senang dengan kemauanku. Dengarkan baik-baik, firman Tuhan berkata, apabila engkau melakukan hal-hal demikian, maka engkau akan pernah mencapai ketinggian tertentu dalam hidup. Saudara, ada berapa banyak sih sebenarnya, terutama engkau generasi muda, betapa sukarnya engkau dididik, betapa malasnya engkau melakukan sesuatu yang baik buat hidupmu, sehingga engkau berkata, ini caraku hidup, ini kesenanganku, buat apa orang lain mengatur hidupku? Maka sikapmu itu akan menentukan seberapa tinggi engkau akan mencapai sesuatu. Your attitude, sikapmu menentukan your altitude. Saudara, ada berapa poin, anak-anak, ada berapa poin yang kalian perlu perhatikan. Saya percaya tidak ada satupun dari antara kita yang gak mau dibawa sampai di titik-titik tertinggi dalam hidup. Tapi masalahnya untuk mencapai potensi terbaik, untuk mencapai semua berkat mungkin, untuk mencapai sebuah destiny, puncak destiny dalam hidupmu, maka tidak bisa tidak, kau harus mulai memperhatikan apa yang ada dalam dirimu. Paling tidak saya mencatat ada 4 hal. Yang pertama,
Kalau engkau mau hidupmu seperti firman Tuhan berkata, Tuhan bilang, aku akan membuatmu naik di ketinggian-ketinggian di bumi. Itu bicara tentang janjinya engkau dan saya akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Bahkan Tuhan bilang dia akan memberikan makan dari milik pusakayaku. Itu bicara tentang sebuah warisan, sebuah berkat yang gak cuma datang dari dunia, tapi dari pihak Tuhan. Tapi paling tidak ada 4 hal yang saya catat. Dan mari kita buka hati. Kalau engkau dan saya ingin mencapai ketinggian yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita, pertama, jangan pernah hidup sesuka hati. Ini persoalan. Berapa banyak dari kita, terutama anak-anak, begitu engkau belajar jarak jauh, begitu kita belajar daring, tidak ada satupun sejujurnya pengawasan yang maksimal dalam hidup. Kau bisa lakukan kapan aja kok. Kau bisa lakukan sambil main. Tidak ada guru yang mengawasi secara langsung. Bahkan kau bisa menjadikan alasan belajar online kepada orang tuamu, supaya orang tuamu gak bisa melihat apa yang kau kerjakan dengan handphone. Kau melakukannya dengan sesuka hatimu. Dan jangan heran kalau hidupmu gak pernah mencapai ketinggian yang Tuhan mau dalam hidup. Berapa banyak kita hidup sesuka hati itu. Kalau hati kita lagi mood, kita baca firman. Tapi begitu hati kita gak mood, males. Kalau kita lagi mood, kita mau bangun pagi-pagi dan mengerjakan perintah orang tua. Tetapi begitu hatimu marah, setiap kali orang tua meminta engkau melakukan sesuatu, engkau berkata, sorry, aku sibuk. Dan kau beralasan, maaf, aku gak punya waktu. Berapa banyak kau melakukan apa yang disukai oleh hatimu. Misalnya kau menghabiskan waktu untuk perkara yang sia-sia, dan kau berkata, itu kesukaan. Tapi hari ini dengarkan baik-baik, sikap hatimu menentukan seberapa tinggi kau dibawa naik. Yang kedua, apabila kita tidak punya agenda tertentu yang beda dari yang Tuhan mau, seringkali yang Tuhan mau merusak agendamu. Misal, hari ini Tuhan tiba-tiba taruh di hatimu, nak, maukah engkau berdoa buat keluargamu, buat bangsamu. Tapi di saat yang bersamaan ada temanmu mengajak kau main, dan kau berkata, aku memilih main karena itu agendaku, itu tujuan hidupku, itu yang menarik buat aku. Dan tiba-tiba Tuhan kehilangan tempat untuk bicara sesuatu dalam hidup. Anak-anak, Bapak Ibu Saudara semua, apa yang melintas di sikap hatimu, agendamu, menentukan seberapa tinggi Tuhan akan bawa kau dan saya. Saya berdoa, jangan pernah lagi membuat agendamu lebih utama dari agenda Tuhan. Apa sih agenda Tuhan hari-hari ini? Saudara, saya mau kasih tahu bahwa hari-hari ini bangsa kita butuh didoakan. Butuh banyak orang berdiri untuk menahan semua bencana, menahan semua kerusuhan, menahan semua bahaya dan sebagainya. Kita tahu hari-hari ini bangsa kita terancam dengan badai La Nina. Berapa banyak orang yang membuat itu jadi agenda di dalam hidupnya untuk berdoa menahan semua yang jahat. Tetapi berapa banyak yang memilih membuat agenda yang dia mau saja. Hari ini tetapkan di hatimu, apabila Tuhan meletakkan sesuatu kerinduan atau sesuatu beban di hatimu untuk berdoa, mari jangan jadikan itu beban, tapi jadikan itu sebuah kehormatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Yang berikutnya, apabila kita tidak mencari kesenangan kita sendiri, seringkali kita berupaya aktif mencari apa yang menyukakan hati kita, kesenangan, hobi, dan sebagainya. Seringkali kesenangan kita berupa makanan yang kita suka. Seringkali itu bicara tentang pergaulan yang kita suka. Seringkali itu bicara tentang hobi dan sebagainya. Bicara tentang apapun yang seringkali yang menjadi kesenangan kita tidak pernah sama dengan kesenangan Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan berkata, nak, maukah engkau meletakkan kesenanganmu yang seringkali melukai hatiku, kata Tuhan. Tapi berapa banyak engkau mau meletakkan kesenanganmu? Dan terakhir, tidak berkata-kata semaumu sendiri. Hari ini kita dengan sangat mudah mengomentari apapun. Mungkin gak lewat perkataan, tapi lewat dua telapak tanganmu. Dengan jari-jarimu kau mulai posting sesuatu, kau mulai sampaikan sesuatu. Mungkin tidak terucap oleh mulutmu, tetapi hatimu diwakili oleh jari-jarimu.
Dan kau lakukan itu suka hatimu, semau hatimu. Dan kau memenuhi dunia sosmedmu dengan statement-statement, dengan update status yang mengerikan. Dan kau berkata, Tuhan, aku mau dong kau berkati hidupku, buat aku menikmati semua ketinggian. Tetapi kau gak pernah mau memperbaiki dan melihat apa yang salah dengan perkataan. Dan hari ini dengarkan baik-baik. Apabila kau tidak melakukan caramu sendiri, tidak melakukan kesenanganmu sendiri, tidak mencarinya dengan sengaja untuk kesenangan dan kenikmatan, bahkan tidak berkata-kata semaumu sendiri, Tuhan bilang, engkau akan bebas menikmati Tuhan. Engkau akan menikmati tempat-tempat terbaik di dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan semua kesempatan untuk kau naik, sebab Dia melihat betapa engkau meletakkan yang kau suka, dan kau mulai gantikan dengan apa yang Tuhan suka. Anak-anak, Bapak Ibu, kita ada di masa-masa menjelang akhir tahun 2020. Saya tidak tahu sepanjang 1 tahun, hampir 1 tahun ini, berapa banyak yang kau lakukan sesuka hati, dan berapa banyak yang kau lakukan apa yang Tuhan suka. Tapi biar mulai hari ini, mari renungkan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, kita tahu tahun ini kita lewati dengan begitu banyak pencobaan, tantangan, masalah. Tapi mari di masa-masa terakhir sebelum kita masuk tahun 2021, tetapkan di hatimu, kita mau mengakhiri dengan sebuah kerinduan. Tuhan, mulai sekarang jangan lagi tentang apa yang aku suka, tapi biar apa yang kau suka. Saya tahu itu gak pernah mudah, tapi saya percaya setiap kali kita datang dengan kerinduan, kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya akan menolong kita untuk bisa hidup seperti yang Dia mau. Kalau kau tahu di hatimu terlalu banyak yang kau lakukan tidak menyukakan hati Tuhan, melainkan apa yang kau mau dan kau suka, dan kau tahu di hatimu ini waktunya kau berubah, mari tundukkan kepalamu sejenak. Mari tutup matamu dan mari mulai berkata dan buka hati. Tuhan, kau tahu tahun-tahunku, hari-hariku lebih banyak dipenuhi dengan pilihan yang aku suka, bukan pilihan yang kau mau. Tapi biar hari ini Tuhan, kau lihat hatiku, aku mau Tuhan diubahkan lagi, rekayasa ulang Tuhan setiap hal di hidupku. Biar apa yang kau mau dan kau suka, biar itu yang aku kerjakan dalam hidup. Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anak, setiap orang Tuhan, siapapun kami Tuhan, yang hari ini mendengar pesan, mampukan kami untuk bisa melakukan dan hidup dengan apa yang kau suka. Mampukan kami Tuhan untuk berkata-kata seperti yang kau mau, menyukai apa yang kau mau, punya agenda seperti yang engkau mau. Tolongi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa berdoa memberkati setiap anak-anak, setiap orang tua dimanapun mereka berada. Biar kasih karunia kemurahan itu yang terus memagari, menudungi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.